sekali tampil di layar kaca, nama aktris cilik di era 90-an, Marshanda, belakangan ini sedang menjadi sorotan usai kedekatannya dengan Vicky Prasetyo viral di media sosial. Tak bisa dipungkiri lagi jika kehadiran Vicky belakangan ini nampak membuat warna tersendiri dalam kehidupan Marshanda yang terlihat lebih riang dari sebelumnya. Tidak hanya terlihat dari ekspresi, diketahui gaya busana Marshanda pun juga tampak berbeda, seakan mewakilkan perasaan hatinya yang sedang colorful. Lantas, seperti apa sudut pandang seorang Marshanda terkait pentingnya fashion dalam kesehariannya? Aku itu nggak ada referensi yang bener-bener plek aku ikutin. Kalau untuk berkiblat dalam soal fashion gitu ya, aku tuh ngeliatin banyak banget referensi. Tapi nanti ketika aku mix and match sendiri, itu aku bisa sampai mungkin untuk dapat satu baju tuh ada 20 sampai 25 menit baru dapat satu set baju. Dan itu tuh kayak wow, I like this style, nggak tahu dapat dari mana, kayak campuran dari berbagai macam orang. Aku tuh kalau baju fleksibel banget. Nggak harus yang branded, pokoknya yang penting pas aku pakai, ih lucu ya gitu. Kayaknya ini gue cocok nih untuk pakai baju kayak gini. Yang penting itu aja, nggak harus branded, nggak harus mahal, dan fleksibel kok. Inspirasinya pas ngeliat lemari, ya itu dia, aku nyoba banyak banget udah gitu. Kalau ini enggak, aku langsung taruh ke lantai, ganti lagi. Kayaknya kalau pakai atasan yang ini, dalamannya ini, terus pakai roknya, coba deh pakai ini. Coba deh, Ca. Kayak feeling lo, kayak feeling gue nih bagus deh gitu. Terus ternyata bagus. Oh, ini pakai sepatu yang ini, langsung ambil gitu. Jadi inspirasinya datang di tempat gitu. Iya betul, tergantung lagi rasanya lagi gimana, apakah lagi mau tampil tomboy, apakah lagi mau casual, atau apakah lagi mau yang stylish. Jadi tergantung feelingnya lagi gimana hari ini, lagi pengen warna apa. Dan aku biasanya masuk ke ruang walk-in closet aku, udah tahu aku mau pakai warna pink misalnya. Aku udah tahu aku mau yang warnanya kebiru-biruan. Udah feelingnya tuh kayaknya kalau gue pakai warna itu hari ini akan senang deh. Dan bener pasti. Nggak tahu ya, mungkin ada sisi eksentriknya sedikit kali ya. Jadi aku memang suka eksperimen dengan fashion. Jadi dan eksperimennya itu di ruangan bajuku yang dari SMP tuh aku kebiasaan kayak bisa nyobain. Waktu aku SMP ini kan zaman syuting sinetron yang masih tayang seminggu sekali, inget tahu kan? Nah itu aku tuh bisa, karena banyak break, aku bisa di kamar nyobain baju sampai misalnya 5 style. Dan 5 style itu aku keep di gantungan tertentu, ada gantungan di hanger tertentu. Yang itu aku rencana ini pakai buat ke awards ini misalnya, ini pakai buat ke ulang tahun temen yang ini pakai buat ke press con-nya acara ini. Jadi udah di keep duluan, dan itu aku semua yang styling sendiri, dan aku emang seneng. Dulu waktu SMP syuting zaman bidadari tuh kayak gitu, tapi kalau sekarang on the spot, kadang udah jauh-jauh hari aku suka gitu. Kalau aku jujur insecure banget sama perut, karena perut aku tuh mau kurus, perutku tetap mbep gitu loh, kayak bloated gitu, dan aku dari dulu tuh kayak gitu. Jadi aku ngakalinnya tuh pakai baju yang kayak misalnya ini nih. Ini kan bajunya pas di bagian perutnya agak nggak ketat gitu kan, agak keluar. Nah itu untuk nutupin perut yang bloated ini yang bikin aku insecure. Jadi tipsnya adalah pokoknya pakai baju yang bikin kita tuh happy sampai di dalam hati. Itu sih tipsnya. Karena kalau kita udah happy sampai di dalam, itu bakalan kayak orang ngeliatnya juga kayak, kok dia kayak nyaman ya pakai baju itu, apapun itu. Romansa kedekatan Marshanda dengan Vicky Prasetyo belakangan membuat gempar warganet, termasuk Ben Kasyafani, mantan suami dari Marshanda, yang mengaku terkejut dengan pemberitaan yang beredar. Bahkan sejak tersebarnya isu kedekatan di antara keduanya, Vicky Prasetyo justru tak menampik jikalau Marshanda adalah sosok idola yang selama ini ia kagumi sejak kecil. Namun, ketika berbicara soal urusan jodoh, Vicky pun menuturkan jika dirinya tak bisa berspekulasi banyak soal kelanjutan hubungannya dengan Marshanda. Lantas, seperti apa Marshanda menyikapi tentang kesendiriannya itu? Benarkah Marshanda kini masih betah menjanda meski terselip sebuah keinginan untuk menikah dan memiliki anak lagi? Aku belum tahu ya kalau untuk hubungan, apakah relationship, apakah ada yang baru atau punya pasangan baru, karena jujur aku nggak tahu kenapa semakin kesini semakin nyantai, dalam arti kayak nggak ada target untuk nikah, nggak ada target untuk nikah lagi, walaupun pengen nikah lagi, punya anak lagi mau, tapi nggak kayak dikejar waktu gitu rasanya. Jadi kayak kalau aku menemukan orang yang tepat, ya udah gitu kita coba jalanin, dan kalau misalnya baik efeknya, impactnya buat aku dan keluarga aku dan Sienna terutama,
Ya kita lihat deh nanti. Nggak ada, sekarang lagi nggak ada sih yang deket sama aku. Jujur nggak ada. Mau belajar terus sih ya, aku suka orang yang suka selalu mau belajar, jangan merasa gue ini udah cukup tahu jadi gue nggak mau belajar lagi, atau enggak at least dia menerima aku yang suka belajar hal yang baru, yang kayak bisa membuat aku jadi pribadi yang berkembang terus gitu loh, grow terus gitu. Jadi kadang-kadang orang bingung ya kalau ngeliat tahun lalu lo gini, tahun sekarang kok lo jadi gini gitu kan. Nah itu perlu orang yang open minded sih, terutama kriteria aku orang yang open minded. Nggak tahu, gue juga nggak tahu beneran, lupa gue nggak tahu. Jadi kalau misalnya beneran, banyak cerita juga Caca. Beneran ya? Ya itu dia, kita mau konfirmasi ke abang. Apa gue juga nggak tahu, Kalau ketemu bentuk tanya juga nih, bener nggak? Gitu. Nggak, belum ketemu, tapi ya nggak tahu, statement terakhirnya nggak ngerti. Cuma banyak yang ngomong aja, teman-teman wartawan kemarin ketemu nanya, terus habis itu teman-teman banyak yang nanya, bener nggak tahu. Tapi nanti kalau ketemu biasanya Caca juga cerita kan. Karena belum ketemu langsung, dan mereka baru pulang liburan sama Sienna juga. Belum ketemu sih, sama Mas Vicky-nya kan aku juga pernah ketemu sekali, dan ngobrol banyak. Ya, kalau emang ternyata bener, ya bisa doainnya baik-baik lah. Kalau bener setuju nggak? Kalau bener ya, kan kita lihat Cacanya kan. Ya kalau Caca itu kayak ibunya Sienna. Kalau Caca senang, Cacanya bahagia, kan kita juga ketularan kan, semua jadi muda, jadi ada rame-rame, kenceng-kenceng apa gitu. Pokoknya yang penting Cacanya bahagia. Caca sendiri sempat ngobrol? Belum ketemu. Tapi biasanya kalau ketemu dan memang mau cerita, biasanya cerita juga. Tapi kalau ketemu sih kita tanya. Ben, tapi kan itu kan banyak menuai pro kontra kan gitu kan, maksudnya dari netizen gitu, maksudnya banyak yang bilangin jangan apa segala macam. Lalu pribadi gimana tuh melihat itu? Kita nggak bisa ngejudge kalau belum kenal sih ya. Kita nggak langsung. Kadang-kadang namanya penampil, Vicky kan entertainer ya. Kadang mungkin ya itu bisa jadi karakter aja, kita nggak tahu. Pokoknya posisi aku nggak bisa langsung ngejudge baik salah ini apa gitu, sampai kita ketemu itu. Ya doanya pasti doa baik. Kalau ada yang menjadi pro kontra ya wajar gitu. Ada yang lihat ini terus habis itu wah jangan nanti begini tapi kalau aku sih orang gitu. Mending katanya kalau Caca seneng, kita juga seneng. Makanya belum ketemu kan, tanya seneng nggak? Tapi Sienna gimana responnya Bang Ben? Belum tahu. Belum ketemu Sienna juga? Tahu, udah ketemu. Maksudnya belum pernah bahas. Enggak, pokoknya aku ya sama-sama aku coba ngebuka ruang aja gitu kan. Dari dulu kan ya kita cepet diiniin apain gitu, ngebuka ruang aja lah. Ya semoga dengan kehadiran aku tuh bisa menjadi motivasi lebih buat Caca gitu loh, dengan dia lagi kondisi sakit. Ya semoga dia bisa survive gitu, bisa aku nemenin dia. Pokoknya setiap hari aku selalu kirimin filosofi lucu buat dia gitu. Ngagumin aja kan, aku sosok yang ngagumin dia, jadi ya udah gitu. Sebatas itu aja.